Nah, teman-teman, itu sampah baru jatuh lagi, teman-teman. Disinilah saya mengungsi sekarang setelah kejadian banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Tapi bukan itu intinya. Ini jembatan ada dua ya. Ini perbatasan Kabupaten Agam dan Pasaman Timur. Tapi ada hal yang sangat membuat kita menjadi sangat sedih dan sering berpikir kenapa ini bisa terjadi dan mengapa sampai ini terabaikan. Ini biasanya sore-sore teman-teman ya, banyak anak-anak muda yang nongkrong di sini teman-teman, menikmati indahnya pemandangan. Tapi ada yang sangat menyayat hati. Kita lihat di bawah sana teman-teman. Kita nanti akan lihat dengan detail ya. Tapi kita jalan-jalan dulu sampai melihat apa sebenarnya yang terjadi di sini. Ini untuk spot mancing bagus teman-teman. Tapi cuma disayangkan seperti itu aja. Namun ada hal lagi yang lebih menyayat hati teman-teman ya. Yang membuat hati kita benar-benar merasa pilu dan berpikir kenapa selama ini kita diam saja. Padahal itu adalah tanggung jawab kita. Apakah teman-teman tahu apa maksud saya? Nah, saya akan lihatkan teman-teman. Nah, di sana teman-teman ya. Itu tempat yang sangat bagus untuk teman-teman kalau mau mancing, itu spotnya bagus. Tapi teman-teman lihat sendiri sampah itu bertaburan teman-teman. Sebenarnya ini tanggung jawab kita bersama, tapi kalau saya sendiri yang membersihkan itu, saya juga takut menyeberang ya, karena nggak ada alat untuk penyeberangan ke sana. Nah, di sana itu Kabupaten Pasaman Timur teman-teman. Kita akan lihat nanti di ujung sana ya. Nah teman-teman, itu yang saya maksud. Akan ada setiap hari itu kendaraan yang lewat, terus mencium bau yang kurang sedap. Sebenarnya ini sangat bagus teman-teman ya, ada pepohonan dan juga ada tugu di sini. Tapi disayangkannya keindahannya itu terganggu, tertutupi karena ada sampah yang bertaburan. Oke, kita lihat ke sini teman-teman ya. Nah, di sana teman-teman ya, di bawah jembatan itu yang hijau itu pas di titik kamera ini juga sampah teman-teman. Ini juga spot mancing yang bagus juga sebenarnya. Nah, beginilah pemandangannya teman-teman. Siapa yang akan bertanggung jawab teman-teman? Tentu kita yang bertanggung jawab. Karena ini adalah tugas kita bersama. Jadi saya harapkan pemerintah yang bergerak di lingkungan hidup itu segera mengambil tindakan. Saya mau tanya nih sama teman-teman nih. Ini teman-teman pendapatnya seperti apa ya? Apa ada teman-teman yang bisa kasih pendapat itu, saran seperti apa gitu? Nah, kita lihat lagi ya ke bawah jembatannya. Nanti kita akan lihatin di bawah teman-teman. Ada orang yang mancing teman-teman ya. Ini aromanya pasti nggak sedap ini ya, apalagi setiap hari orang lewat. Why? Nah teman-teman lihat ya, ada sampah dan juga ada tumpukan kayu yang bertebaran ini. Kayu ini juga harus cepat dievakuasi teman-teman ya, supaya titik lelah struktur jembatan ini berkurang teman-teman. Kalau teman-teman lihat itu, kalau banjirnya besar itu, penghalang banjir itu terlalu banyak teman-teman. Dikhawatirkan tiang jembatan ini nggak sanggup menahan tekanan air sekuat itu. Nah, pemandangannya sangat keren teman-teman ya. Kalau untuk pemandangannya ini sudah sangat menyejukkan mata lah. Nah teman-teman lihat sendiri ya. Semoga juga bisa menilainya. Nah,
Oke teman-teman, kita langsung ke bawah aja ya. Nah teman-teman, untuk melihat yang ada di bawah jembatan ini, kita masuk dari Kabupaten Agam ya. Oh, jadi di sini memang banyak teman-teman kita yang sering pergi mancing teman-teman. Di sini spotnya itu bagus sekali. Pemandangan di sini itu benar-benar menyejukkan mata teman-teman. Teman-teman lihat di sana ya, ada orang mancing situ nampaknya. Kita lanjut lagi ke bawah. Yap. Oke, kita dipertemukan sama pemandangan teman-teman ya. Entah dari mana asalnya kita nggak tahu teman-teman. Nah, ini yang lebih mengkhawatirkan teman-teman ya. Ini kayu besar ini, perkiraan saya ini ada 20 meter ya. Jadi sebaiknya memang harus segera dievakuasi supaya jembatan kita ini nggak terlalu berat beban ya saat air banjir seperti banjir bandang di tahun 2025 kemarin. Nah, begini teman-teman ya. Ini kita lihat dari bawah. Di seberang ada yang mancing juga teman-teman ya. Nah, yang kasihannya itu di sini teman-teman. Banyak dari kebun warga di sini itu udah terkikis sama banjir teman-teman. Bukan di sini aja ya, di bawah sana juga teman-teman. Oh, di bawah sana teman-teman ya. Nah teman-teman, pecinta lingkungan, kalau ada yang mau cari kayu di sini udah ada teman-teman. Saya rasa kalau mau ngambil ini boleh-boleh aja, atau mau dibersihkan juga itu lebih bagus. Di sini itu banyaknya itu tunggul sawit ya. Nah saya lihat itu ada beberapa batang sawit yang nyangkut di sini. Ini pasti kalau air deras ya, otomatis jembatan ini tekanannya itu lebih berat lagi. Karena uh, yang menghalang air itu banyak seperti ini teman-teman. Ini yang terpenting teman-teman ya. Saya berharap teman-teman pecinta lingkungan segera menyebarkan berita tentang jembatan ini teman-teman ya. Ini jembatan perbatasan Kabupaten Agam dengan Pasaman Timur. Jadi saya harapkan ini kayunya cepat dievakuasi ya. Karena air banjir itu di sini itu sering sekali. Apalagi yang paling mengkhawatirkan lagi sampah teman-teman. Saya benar-benar nggak enak ya. Sebenarnya saya juga segan sama masyarakat sini. Tapi ini demi kepentingan kita bersama teman-teman. Saya harap ini nggak menjatuhkan pihak manapun. Nah teman-teman, itu sampah baru jatuh lagi teman-teman. Lihat teman-teman ya. Sepertinya ada orang yang di atas itu teman-teman ya, yang jatuhinnya. Aduh, maaf ya ibu-ibu. Saya nggak bermaksud. Saya cuma ingin memperlihatkan aja bagaimana menyedihkannya kampung kita ini.
Tapi di sana teman-teman ya, ini sampahnya teman-teman. Ini sampah ya, ini juga sampah nih. Nah ini teman-teman. Semoga teman-teman juga ikut membantu ya, menyebarkan kondisi ini supaya dapat cepat penanganan.